dengan menghubungkan bagaimana komitmen pembangunan pemuda di masa pemerintahan yang lalu dengan apa yang dicita-citakan oleh Jokowi jika ke depan, misalnya problem revolusi mental. Kami tidak lagi ingin mendapatkan misalnya salah satu kementerian misalnya dan revolusi mental sampai hari ini banyak kemajuan misalnya. Nah, sehingga dengan fakta bahwa ada sekitar 85 dari sekitar 116 juta gitu dari angkatan kerja ini, ada sekitar 85% angkatan kerja yang tidak memiliki skill. Belum lagi fakta pengangguran kita 7 juta dan tentara stres itu didominasi oleh anak muda. Nah, jangan sampai akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu justru mencederai ekspektasi dari anak muda ini bahwa kita butuh perubahan yang sangat signifikan dari pemerintahan. Kemudian yang ketiga, dari hasil diskusi kita juga, kita butuh semacam roadmap pembangunan. Bagaimana sejarah presiden di Indonesia ini seringkali berakhir atau dimulai secara tidak terduga atau berakhir dengan tragis. Jadi istilah saya kira-kira sejarah presiden ini minimal sampai hari ini gitu ya. Seakan-akan kita itu mendapatkan seorang presiden seperti menemukannya di tengah jalan, tetapi kemudian mengakhirinya di tong sampah. Dalam tanda kutip ini bicara secara kasar. Mungkin tidak ada yang menyangka ya dulu ketika perang kemerdekaan adalah seorang Soekarno, walaupun belakangan mulai terlihat dia seorang pemimpin ya ketika sudah berkali-kali masuk penjara, tapi tidak ada yang menyangka juga Panglima Besar Revolusi ini harus berakhir dengan cara dalam tanda kutip cukup tragis. Revolusi tidak berdarah. Siapa yang menyangka juga jenderal yang tidak merupakan lulusan terbaik, yang karirnya bukan yang terbaik pada saat itu bisa menjadi presiden menggantikan Bung Karno. Seperti menemukan di tengah jalan dan tidak ada yang menyangka jenderal yang luar biasa kuat 32 tahun ini harus berakhir dengan cara seperti itu juga. Revolusi dalam tanda kutip mungkin semi berdarah karena memang ada kekerasan pada masa bulan Mei saat itu. Siapa yang menyangka juga seorang teknokrat seperti Habibie kemudian karena kecelakaan sejarah dalam tanda kutip itu bisa menjadi presiden. Tetapi ketika sudah terpilih pun bukan terpilih, harus diangkat pun kita tahu pertanggungjawabannya langsung ditolak. Siapa yang menyangka ketika semua orang waktu itu mengelulukan Ibu Mega, pemenang partai terbesar, simbol perjuangan Orde Baru, melawan Orde Baru, saat itu harus kalah oleh seorang Gus Dur yang tidak disangka-sangka akan jadi presiden. Tapi siapa yang menyangka juga dalam waktu tidak lama harus berakhir dengan cara seperti itu. Begitu Ibu Megawati, ketika akhirnya bisa diangkat bukan melalui sebuah pemilu ya, tetapi ketika harus diuji dalam pemilu pertama kalinya sebagai seorang incumbent, dia langsung mengalami kegagalan. Tidak mengakhiri pemerintahan dengan cara baik, tidak bisa meneruskan. SBY harus diakui secara legal formal orang yang berhasil melakukan transformasi. Walaupun kalau kita baca dari sisi tingkat kepercayaan publik, tingkat kepuasan publik, ada kisah yang cukup tragis juga karena angka kepuasan publik terhadap SBY pada masa-masa terakhir dari 10 tahun pemerintahan juga tidak pernah mencapai angka 50% dalam 2 tahun terakhir. Berakhir tanpa berdarah, berakhir tanpa kudeta, tetapi tidak dalam persepsi yang cukup baik. Bahkan saya cukup sedih kemarin melihat di Istana Merdeka beberapa organ ormas itu menyerukan ketika SBY pamit keluar dari istana, inilah pemain sinetron yang paling memberangus demokrasi. Kaget juga kemarin mendengar langsung ya. Ini resiko gara-gara all out-nya Ibu Nur Hayati itu mungkin all out atau walk out-nya ya. Ya, artinya apa? Saya pikir kita juga jangan kemudian terjebak dalam euforia pengkultusan terhadap Jokowi. Ini akan menjadi beban berat buat Jokowi sendiri. Bahkan kemarin malam dalam wawancara di Metro TV, Pak Jokowi secara manusiawi menyatakan ekspektasi pada beliau sudah terlalu tinggi. Beliau cukup kaget melihat ekspektasi dengan melihat lautan manusia dan
setiap input yang masuk setiap hari akan jadi beban yang luar biasa. Nah, kita melihat ada sebuah harapan besar yang sekaligus akan bisa dilihat sebagai beban besar. Saya berharap kita mengundang tokoh lintas usia, lintas generasi, lintas berbagai macam institusi juga, dari Pak Sidarto sampai yang paling muda Mas Arief, supaya kita bisa memberikan masukan yang konstruktif. Kita tidak terjebak terus dalam euforia membicarakan kemarin siapa artis yang bernyanyi gitu kan, sebatas berbicara apa saja isi pidato dari Pak Jokowi, karena buat seorang pemimpin siapapun kita sudah melihat hari pertama dilantik, saat itu juga sinisme akan mulai muncul, saat itu juga kritik akan mulai muncul. Nah, bagaimana kritik itu dimulai dengan cara membangun, ini yang ingin kita bahas. Dan ada beberapa masukan menarik menurut saya tadi. Dari saya sendiri, minimal Pak Jokowi sudah memperlihatkan esensi demokrasi dalam arti yang sungguhnya. Kalau kita sering mendengar demokrasi itu sederhana, bisa diungkapkan dalam 3 kata, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Minimal dalam proses kampanye pilpres sampai pelantikan ketika kita menghibur masyarakat sedemikian besar, kita melihat 3 kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang selama ini hanya menjadi logistik politik, itu sudah menjadi kenyataan minimal di variabel pertama. Jokowi dari rakyat, dan dia menang oleh rakyat, dan dia besar oleh rakyat. Simbolisasi berbagai macam sudah muncul dari masa kampanye pilpres bahkan sampai pelantikan. Tidak pernah saya melihat euforia sebesar ini. Tinggal pertanyaannya, apakah variabel terakhir untuk rakyat ini kemudian bisa diimplementasikan? Karena kalau tidak, Pak Jokowi akan menjadi orang yang mungkin paling cepat dicaci maki ketika ekspektasinya terlalu besar. Dan itu yang kita lihat mungkin skalanya berbeda pada apa yang terjadi pada Pak SBY. Kita bandingkan dari 2004 dan sekarang 2014. Nah, bagaimana kemudian seorang pemimpin harus bekerja, bagaimana seorang pemimpin harus konkret dalam membuat kebijakan sehingga kemudian variabel untuk rakyat ini kemudian bisa tercipta. Saya coba gunakan hal-hal sederhana. Seorang pemimpin kita bisa mulai dari 2 indikator dalam pendekatan manajemen. Satu pendekatan bottom up, satu pendekatan top down. Yang pertama secara bottom up, ini layaknya seorang, atau katakanlah sebuah perusahaan ingin mengeluarkan sebuah produk. Yang perlu kita lakukan adalah pendekatan bottom up. Sama seperti seorang pemimpin, mereka harus melakukan riset pasar. Riset pasar ini secara politik apa sih? Dia mau mendengar dan mau tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Ini yang sulit kita dapatkan dalam pemimpin bahkan pasca reformasi. Belusukan itu menjawab pendekatan bottom up yang selama ini hilang. Rata-rata pemimpin kita itu langsung menggunakan pendekatan top down. Mereka langsung merasa lebih pintar dibanding masyarakatnya, merasa lebih tahu apa kebutuhan masyarakatnya, sehingga mereka langsung bicara kebijakan. Jokowi melakukan riset pasar, Jokowi melakukan proses mendengar secara bottom up buat masyarakat. Itu disebut dengan belusukan. Dan ini yang langka untuk didapatkan dari pemimpin lain. Dan itu sudah terbukti, saya pikir. Pendekatan bottom up seorang Jokowi belusukan di Solo, di Jakarta, dalam proses kampanye, itu tidak bisa dilawan oleh politisi siapapun. Minimal dalam konteks pertarungan pilpres kemarin. Tetapi kemudian jadi pertanyaan, apakah berhenti pada level pemimpin yang mau mendengar? Karena pemimpin ketika kemudian sudah terpilih, ketika sudah mau mendengar kebutuhan masyarakat, ini juga harus membuktikan bahwa secara top down, ketika dia sudah punya otoritas, dia harus berani, dia harus tegas, dia harus menggunakan independensinya tanpa bertemu dengan rakyat untuk membuat kebijakan yang pro rakyat secara top down. Menyerahkan nama pada PPATK dan KPK, ya, itu satu langkah yang positif dari dia, bahwa dia ingin kabinet yang dibangun ini orang-orang yang tadi empat tadi, ya, principle, capacity, chemistry, sama tadi, sama coalition. Saya katakan yang kelima, clean, ya, clean sama credible, sepupu, ya.
Oke. Itu satu itikat baik. Sekarang saya terus ada jawaban ya dari PPATK, KPK. Tadi saya itu malah belum tahu, tapi ada apa biji-biji dari ICW. Dia lebih tahu daripada saya. Ya. Ini satu dilema bagi dia. Satu dilema bagi dia. Kalau dia sudah minta tolong keluar data itu dan dapat jawaban, ya seyogyanya dia akan apa itu namanya mengambil posisi ya kira-kira paralel dengan masukan, ya mengambil posisi begitu, ya. Karena saya khawatir kalau dia mengambil posisi yang sebaliknya, ya tidak paralel. KPK ini lembaga independen, ya. In case nanti ada satu tindakan KPK pada orang-orang yang sudah tidak satu bawah, itu akan merupakan mulai daripada Profesor Jokowi. Itu yang saya worry, ya, saya worry. Saya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terakhir kita dulu. Sudah beredar di koran itu ya kira benar. Kalian dipandungnya dan itu mana yang lebih bagus? Ya parpol itu kan menyodorkan suap kan, bukan suap titipan. Dari PKB juga menyampaikan, dari Nasdem menyampaikan, dari Hanura menyampaikan, ya menyampaikan suap. Saya tidak tahu, saya tanya ICW juga dia masih ragu-ragu. Saya tidak bisa menanggapi ya. Saya tanya ICW juga dia masih ragu-ragu ya. Saya tidak tahu nama-namanya. Kan itu dilematis Pak. Media lain kadang-kadang kan. Maka kami tidak tahu apakah ini strategi dari orang-orang yang ingin jadi menteri untuk membuzzer namanya dengan media-media. Kami tidak tahu walau cuma ya ini kan bagian dari kita menjaga Jokowi. Kabinet yang dibangun itu adalah kabinet yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan publik, dengan melibatkan simpul-simpul yang punya informasi dan data yang kuat. KPK dan PPATK plus kalau mau masih ada waktu Jokowi untuk melibatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui data terkait dengan SPT pajak para calon-calon KPK keras dibandingkan yang dipilih Anda ini ada dari nama sama tadi saya mengatakan itu jadi beban ketika tidak kemudian dipenuhi amanahnya itu bisa jadi bahaya. Tetapi ada sisi lain ini juga sangat dibutuhkan oleh Jokowi. Euforia yang sangat besar, dukungan publik yang sangat besar berupa simbolisasi misalnya dalam pelantikan kemarin. Ketika kita tahu Jokowi atau minimal koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung Jokowi sudah kalah bertarung di level elit. Ketika ada kekalahan pertarungan di level elit, yang harus dibutuhkan sebagai satu-satunya modal adalah kemenangan di mata masyarakat, dukungan publik sebagai pilar keempat, entah melalui civil society, entah melalui media atau masyarakat sendiri, untuk memantau supaya kemudian tidak terjadi tirani parlemen dalam proses check and balance.